Jadi saudara-saudara yang tidak mengerti bahasa Arab, jangan cepat percaya kepada para pendeta yang mengaku dirinya mengajar Islamologi, tetapi hanya mempertahankan kata Allah dalam kekristenan. Saya mau tanya, tempat ibadah yang bentuknya bundar, itu pertama gereja atau masjid? Gereja. Contohnya mana? Gereja-gereja di Turki, Istanbul, Konstantinopel. Itu ya ada masjid Blue Mosque namanya, masjid biru, Hagia Sophia, dan masjid-masjid yang lain. Itu kan dulunya gereja loh saudara. Saya berapa kali sudah masuk ke dalamnya. Di dalam masjid itu ada gambar Yesus. Yang sudah udah puluhan ribuan tahun, tapi mulai diketrekin gitu saudara. Tapi akhirnya ditahan karena ini mengandung nilai sejarah yang sangat penting. Jadi masjid-masjid di Turki itu di dalamnya banyak gambar-gambar Yesus, Paulus dan sebagainya. Orang menyembah kepada agamanya dalam agama Islam. Tapi gedung-gedung itu gedung-gedung gereja pada zaman dulu. Dan yang bundar-bundar itu gereja yang pertama pakai, kemudian dikuasai oleh Islam. Dan sekarang kita pikir kalau gereja itu mesti lancip. Yang bundar itu adalah masjid. Keliru. Karena Islam baru muncul abad ke-6. Kekristenan abad awal, abad pertama sudah muncul. Justru dengan Bapak mengungkapkan bahwa gedung gereja itu bentuk awalnya berkubah, bukan lancip-lancip seperti yang ada sekarang ini, menunjukkan bahwa asal kebenaran dan firman itu berasal dari Timur Tengah, yaitu Ibrani, yang notabene adalah bangsa Yahudi, bukan dari Barat, Eropa, sehingga berkiblat ke Yunani, bukan Ibrani. Namun Timur Tengahnya bukan Arab loh. Termasuk istilah Allah, Al-Ilah, itu pertama-tama orang Kristen yang menggunakannya, orang Aram, Syria, orang Arab. Dengan demikian menyebutkan sebagai khusus untuk agama Islam adalah salah. Apakah kalau digunakan oleh mereka lalu tidak ada komplain, kemudian dianggap sebagai satu kebenaran? Kalau begitu, jika ada orang yang mencuri, tidak berdosa dong, karena tidak ada yang tahu dan tidak ada yang komplain, walaupun sudah ada firman yang mengatakan jangan mencuri. Mereka itu menggunakan kata Allah karena terpengaruh agama suku, seperti di Indonesia yang terpengaruh Islam, yang sudah terlebih dahulu datang ke Indonesia daripada Kristen yang dianggap sebagai agama penjajah, sehingga agar kontekstual dan bisa diterima, lalu meminjam Tuhannya umat Islam. Jelas ini keliru besar. Berikutnya, sebetulnya upaya kelompok yang menolak penyebutan Allah itu hanya menimbulkan perpecahan. Padahal ini hanya masalah bahasa, bukan masalah teologia. Kelompok Bapaklah yang keliru. Yahweh itu bukan bahasa, tetapi nama diri, Pak. Dan Bapak jangan menggunakan isu perpecahan gereja sebagai kasusnya. Sebelum nama Yahweh ramai dibicarakan orang Kristen yang mencari kebenaran sejati di Indonesia ini, perpecahan itu sudah ada loh Pak. Coba Bapak perhatikan sekarang ini, ada berapa merek sinode di Indonesia? Ratusan kan? Apakah itu bukan terjadi karena perpecahan gereja? Apakah itu akibat nama Yahweh? Tidak kan? Jadi jangan mengambing hitamkan Yahweh dong Pak. Kalau kita berkata jujur, kita pun sebenarnya akibat perpecahan yang dilakukan oleh Martin Luther. Bersatu melaksanakan amanat agung Yesus jauh lebih penting daripada sekedar mengganti-ganti Alkitab dengan kata Yahweh, Elohim dan sebagainya, karena tidak mau menyebut nama Allah. Kami tidak mengganti loh Pak, tetapi memulihkan. Justru kelompok Bapaklah yang mengganti-ganti nama Tuhan. Dan Bapak pikir dengan kami memulihkan nama Yahweh, berarti kami tidak melaksanakan amanat agung Yeshua untuk memberitakan kabar keselamatan. Pendapat itu sangat keliru loh Pak.
Justru dengan mengerti siapa Yahweh, yaitu Tuhan Sang Pencipta yang turun menjadi Yesua, sangat mudah memenangkan jiwa loh Pak. Nah saudara-saudara, nomor 15 di halaman 3. Adapun nama Allah merosot pada zaman dahiliyah dan dipakai untuk menyebut dewa air bangsa Arab bisa saja terjadi. Namun tetap ada orang Arab yang disebut kaum Hanif atau Hunafa yang mengacu pada nama dalam pengertiannya yang semula, yaitu keyakinan monoteisme zaman kuno yang berpangkal pada ajaran Ibrahim dan Ismail. Saudara tahu Ismail itu kan melahirkan orang-orang Arab beragama Islam. Bapaknya siapa? Abraham. Konsep Allahnya kan satu. Diajarkan oleh Abraham, diterima oleh Ishak, diterima oleh Ismail. Sama aja saudara sekalian. Tadi Bapak katakan konsep Allahnya satu. Yang Bapak maksud dengan kata Allah dari kalimat konsep Allahnya satu, itu dalam kapasitas sebagai sebutan, bukan nama kan Pak? Dianggap sebagai sinonim dari kata Tuhan. Sebab kalau nama, jelas keliru besar. Sebab Abraham, Yitzhak dan Yakub dan Ismail, baik secara historis, teologis, etimologis maupun arkeologis, tidak pernah mempunyai Tuhan bernama Allah. Namun kata Allah tidak pernah menjadi sinonim dari kata Tuhan untuk bahasa Indonesia atau budaya Indonesia. Sebab Allah itu nama diri dari sesembahannya umat Islam. Untuk mengadopsi suatu kata asing menjadi bahasa Indonesia, seharusnya memenuhi kriteria-kriterianya, yaitu bisa diterima oleh semua suku dan agama di Indonesia. Misalkan kursi, yang berasal dari bahasa Arab al-kursi. Semua agama dan golongan di Indonesia mempunyai persepsi yang sama untuk arti dari kata tersebut. Termasuk misalkan seperti almari, itu juga mempunyai arti yang sama, baik persepsi oleh golongan serta agama yang berbeda di Indonesia. Sedangkan kata Allah tidak pernah dipakai oleh agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia dan di belahan dunia manapun untuk sinonim dari kata Tuhan. Dengan adanya kesalahan penerjemahan tersebut telah membuat perbedaan persepsi antara umat Islam dan Kristen tentang kata Allah. Umat Islam mengatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, sedangkan umat Kristen mengatakan ada istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Demikian pula umat Islam berprinsip bahwa Allah itu zat, sementara umat Kristen mengatakan Allah itu roh. Nah, ini yang selalu menimbulkan konflik. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa kata Allah itu bukan bahasa Indonesia, melainkan nama diri dari sesembahannya umat Islam. Nama Allah itu Elohim. Tapi kemudian bergeser kalimat spellnya. Jadi Allah, Al-Ilah, Allah. Tapi sama, itu juga gitu. Itu kene, begitu saudara. Kadang-kadang kan kita orang Sunda juga spellnya orang Indonesia suka yang bahasa Inggris di Indonesia-Indonesiakan begitu ya. Ada yang ini cerita masa kecilnya. Ada orang Belanda datang, bahasa Inggrisnya juga sepotong-sepotong. Begitu lihat ada kelapa muda, dia tanya, "Duwigan, mesti dibedil nggak ini?" Oh, orang Sunda bilang, "Dewegan," katanya. Ya. Jadi sekarang kita mengenal sebagai dewegan gitu ya. Orang Sunda kan paling pinter gitu saudara. Korsi, cokor di sisi. Calana, dipancal salilana, begitu saudara ya. Ya, jadi kirata, itu bahasa kira-kira supaya nyata begitu. Jadi pergantian bahasa dengan dialek itu sesuatu yang sangat alamiah sekali pada waktu tersebut. Jadi bisa saja istilah Allah merosot selama zaman jahiliyah. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah itu bukan istilah. Itu nama diri dari Tuhannya umat Islam yang diadopsi dari salah satu nama sesembahannya orang Arab zaman jahiliyah. Jadi yang terjadi sebetulnya bukan nama Allah terjadi kemerosotan, melainkan justru sebaliknya. Dari nama sesembahannya orang zaman jahiliyah menjadi nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu sebagai Tuhannya umat Islam.
Sebetulnya di dalam sejarah Israel, nama Elohim pun pernah mengalami kemerosotan. Karena dipahami sebagai dewa Kanaan yang bernama Baal. Bahkan patung anak lembu emas yang disembah Israel pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai juga dinamakan Elohim dan Yahweh. Karena di dalam Alkitab dikatakan, mari buatlah untuk kami Elohim. Lalu dikatakan, hai Israel, inilah Allah atau Elohimmu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Yahweh. Jadi menyebut nama Elohim, menyebut nama El, menyebut nama Yahweh. Tapi yang dimaksudkan bukan Tuhan pencipta, tetapi anak lembu emas. Untuk yang sekian kalinya, saya katakan bahwa Elohim itu bukan nama, melainkan sebutan. Jadi bisa-bisa saja dipakai oleh orang Kanaan sebagai dewa Baal dan sebagai sebutan untuk patung lembu tuangan, seperti sebutan guru, hakim, pendeta, bisa saja dipakai oleh berbagai nama orang. Kalau Yahweh tadi disebutkan sebagai nama diri dari patung tuangan, bisa-bisa saja. Namun apakah kalau patung lembu tuangan tersebut disebut sebagai Yahweh, berarti Yahweh itu sebagai patung lembu tuangan? Itu kan manusia yang menyebutnya. Apakah patung lembu tuangan tersebut pernah mengatakan akulah Yahweh? Tidak kan? Kalau saya mengatakan Pak Robin itu cewek, apakah kemudian Pak Robin menjadi cewek? Tentu saja tidak, kecuali memang cewek. Demikian juga sebaliknya, jika seorang cewek dikatakan cowok, apakah kemudian berarti orang tersebut cowok? Tentu saja tidak. Harus dibuktikan kalau dirinya memang berjenis kelamin cowok. Kalau saya punya gitar, lalu saya berdoa dan memanggil gitar dengan Yahweh, apakah berarti gitar saya itu Yahweh? Tentu saja tidak, kecuali gitarnya mengatakan akulah Yahweh. Yang mengatakan akulah Yahweh itu hanya pribadi Yahweh yang adalah sesembahannya Abraham, Yitzhak, dan Yakub, serta sesembahannya para nabi. Jadi jangan dikacaukan. Ya, penyebutannya benar, tujuannya keliru. Itu dicatat di Alkitab loh, saudara. Nah, tadi Pak Robin mengatakan penyebutannya benar. Berarti memang yang benar adalah Yahweh dong. Jadi jangan diputar-putar lagi sehingga membuat orang jadi bingung. Dengan demikian, seseorang yang menggunakan nama Yahweh tidak otomatis tertuju kepada pribadi YHWH. Sebaliknya, yang menyebut El, yang dalam dialek Arab disebut Allah, ternyata bisa saja tertuju kepada Yahweh. Kalau orang sudah mengerti siapa Yahweh dan apa itu Elohim, tentu saja kalau menyebut Yahweh akan tertuju kepada sang nama tersebut, yang dalam huruf Ibrani ditulis dengan huruf YHWH. Sedang kalau menggunakan sebutan Elohim, berarti tertuju kepada pribadi siapa yang dimaksud dengan Elohim tersebut. Sebab Baal juga bisa disebut sebagai Elohim selain Yahweh, karena Elohim itu sebutan. Apalagi kita tahu orang Ibrani, Yahudi tidak menyebutkan YHWH itu dengan Yahweh atau Yehova. Kita tidak tahu cara penyebutannya. Karena itulah sebetulnya yang penting bukan soal pelafalannya. Orang Yahudi mulai tidak menyebut Yahweh kan sejak pulang dari pembuangan dari Babel. Hal itu karena mereka takut menyebut Yahweh, karena mereka telah berlaku jahat terhadap Yahweh saat berada di pembuangan dengan menyembah kepada para Baal. Namun Yahweh begitu mengasihani mereka dengan memulihkan mereka, sehingga orang Yahudi menghargai dan menghormati Yahweh. Maka mereka menggantinya dengan Adonai, yang berasal dari kata Adon yang berarti Tuan, dan I yang berarti ku. Jadi Adonai itu berarti Tuanku, atau Hashem yang berasal dari kata Ha yang berarti itu, dan Shem yang berarti nama. Jadi Hashem itu berarti sang nama atau nama itu. Kalau tadi Pak Robin mengatakan
Yang penting bukan soal pelafalannya. Tentu saja pendapat tersebut keliru, karena pelafalan itu penting juga. Bagaimana kita bisa menyebut nama seseorang dengan benar kalau pelafalannya saja tidak tahu? Misalkan kalau saudara ada di Amerika, lalu ada orang yang namanya ditulis dengan huruf George, apakah saudara akan memanggil orang tersebut dengan George? Tentu orang yang dimaksud tidak akan menoleh kalau saudara panggil. Setelah saudara memanggil George, baru yang bersangkutan menoleh. Memang Tuhan tahu isi hati manusia. Namun kalau Yahweh diganti dengan Allah, tentu ini keliru besar. Sama saja dengan orang yang bernama Yanto, saya panggil Bambang, karena Yahweh dan Allah itu dua pribadi yang berbeda, seperti Yanto dan Bambang itu dua pribadi yang berbeda. Jadi seperti yang kita lihat tadi, bahwa tujuan kelompok orang yang menjaga kemurnian nama Yahweh ini ternyata sudah menjurus kepada perpecahan. Karena ada gereja-gereja yang sekarang ini berdoa, kami usir roh Allah di dalam nama Yesus. Yang dimaksud Allah itu dewa itu. Kami usir roh Allah dalam nama Yesus. Padahal gereja sebelahnya berkata, roh Allah yang hidup penuhiku. Lah ini kan menimbulkan perpecahan. Dan terus terang secara pribadi, saya itu dari sejak kecil kalau menyebut, ya Tuhan engkau Allah yang hidup, nggak pernah sedikit pun saya itu mikir soal dewa air bangsa Arab. Ini gara-gara orang-orang yang keminter itu loh. Jadi apa ini dewa air bangsa Arab dan sebagainya, baru kepikir saudara sekalian. Ya. Kita itu kan hatinya terarah kepada Allah sang pencipta, Allah yang besar. Tuhan yang ajaib yang dikenal oleh Abraham, Ishak, Yakub yang menurun ke dalam dunia menjadi Tuhan Yesus Kristus. Saya dulu juga berpikir seperti yang dipikir Pak Robin kalau berdoa dengan menyebut kata Allah. Namun setelah mengetahui kalau Allah itu nama sesembahan lain, kenapa tidak berani mengubah kalau demi kebenaran? Bukankah Yahweh sendiri sudah memperingatkan agar nama sesembahan lain jangan dipanggil? Coba baca lagi di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-13. Di awal-awal sanggahan saya ini sudah saya sampaikan. Jadi ini bukan soal keminter, tetapi realitasnya memang demikian sih. Lalu bagaimana lagi? Kenapa sekarang tidak ada orang Kristen yang memuji Tuhan dengan pujian Kumbaya My Lord? Padahal dulu lagu tersebut sangat populer di gereja-gereja. Karena sudah ada seorang hamba Tuhan yang menyelidiki kalau Kumbaya itu ternyata nama dewanya orang Afrika. Lalu kemudian sejauh ini di Indonesia belum pernah ada kasus konflik yang melibatkan Islam Kristen yang dipicu soal nama Allah. Dan gereja seharusnya bersatu melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Pak Robin jangan menutupi realitas bahwa umat Islam memang tidak suka kalau orang Kristen dan Katolik menggunakan Allah dalam ibadahnya. Berapa banyak gereja-gereja dibakar? Apakah orang Islam gila tanpa sebab membakar gereja? Hal itu karena mereka tidak suka orang Kristen dan Katolik menggunakan nama sesembahan mereka yang bernama Allah dalam kekristenan, sebab akan menimbulkan kontradiksi dari satu kata yang dipakai dalam dua versi. Orang Islam katakan bahwa Allah itu zat, orang Kristen katakan Allah itu roh. Nah, ini saja sudah menimbulkan perbedaan tajam. Belum lagi dalam surat 112 Al-Ikhlas ayat 1-3 yang mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, Allahu somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi dengan orang Kristen dan Katolik menggunakan kata Allah, secara otomatis akan ada istilah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Ini menimbulkan sakit hati bagi umat Islam dan menimbulkan konflik di akar rumput. Ada banyak surat-surat keberatan yang dilayangkan ke Lembaga Alkitab Indonesia atas penggunaan nama Allah ini, seperti surat dari Majelis Taklim Al-Rod
tertanggal 28 Mei tahun 2004 dan surat dari Ikatan Mubalik seluruh Indonesia tertanggal 1 November tahun 2004 yang sempat menghebohkan itu. Belum naskah-naskah yang mengutarakan bahwa kata Allah itu tidak bisa digunakan dengan sembarangan oleh agama lain. Contohnya dalam majalah Sabili nomor 14 tahun yang ke-11 tanggal 30 Januari tahun 2004 atau tanggal 8 Zulhijjah tahun 1424 halaman 58 dengan judul Allah dan Elohim, dan koran Jawa Pos Minggu Pahing tanggal 23 September tahun 2001 dengan judul Tuhan Kepercayaan dan sebagainya. Masih banyak yang lain lagi. Berikutnya, saudara, Bapa Sorgawi tahu hati manusia yang menyembahnya dengan bahasa, istilah, dan nama yang berbeda. Lagi pula umat Kristen telah mengenal Allah itu dalam nama Yesus. Jadi saudara, saya yakin begini, kita boleh saja menyebut dia dengan istilah Gusti, Pangeran, Debata Mula Jadi Nabolon, God, Allah, Tuhan, apapun. Bahkan saya tidak anti kalau orang menyebut Yahweh, karena memang itu ada di Alkitab. Memang benar, Bapa Sorgawi tahu isi hati manusia dengan bahasa dan istilah yang berbeda, namun bukan dengan nama yang berbeda. Bahasa boleh pakai bahasa apa saja, tetapi nama tidak bisa diubah. Ini yang sama sekali tidak bisa dimengerti. Kenapa seorang teolog kalau membuat skripsi, tesis dan sebagainya, saat mengutip kalimat orang lain dalam sebuah buku, nama penulisnya tidak boleh diubah? Dan lagi bagaimana dengan firman dalam kitab Matai atau Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-37 yang mengatakan, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dan dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-10 yang mengatakan, dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau mulut kita mengatakan bahwa Yesua itu Allah, itu sama dengan menyamakan Yesua dengan nama sesembahan lain. Padahal Yesua itu bukan Allah, melainkan Yahweh yang turun menjadi manusia. Allah is Allah, Yahweh is Yahweh, beda pribadi. Kalau tadi Pak Robin mengatakan bahwa boleh saja kita menyebut Gusti, Pangeran, Debata, God, Tuhan, sudah barang tentu boleh-boleh saja. Sebab Gusti, Pangeran, Debata, God, Tuhan itu hanya sebutan. Coba perhatikan, mana ada Tuhan bernama Gusti? Mana ada Tuhan bernama Pangeran? Mana ada Tuhan bernama Debata? Kalau Allah, Yahweh, Brahma, Siwa, Buddha, dan sebagainya itu nama pribadi, bukan sebutan. Tadi Pak Robin katakan, saya tidak anti kalau orang menyebut dengan Yahweh karena memang ada dalam Alkitab. Nah, kalau sudah tahu Yahweh ada dalam Alkitab, kenapa tidak menggunakan yang ada dalam Alkitab saja? Simpel kan? Kenapa yang di luar Alkitab bisa mengalahkan hal-hal yang ada dalam Alkitab? Kalau begitu Alkitab tidak lebih berkuasa daripada apa yang ada di luar Alkitab. Lalu buat apa kita imani Alkitab kalau begitu? Di mana Alkitabnya tidak punya kuasa? Ya Tuhan, Engkau adalah Yahweh kami. Engkau Elohim, Engkau adalah El Shaddai. Dan kita nyanyi El Shaddai, nggak jadi masalah kan? Yehovah Jireh, Allah yang Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, nggak jadi masalah. Jehovah Jireh itu Yahweh Yireh, yaitu Yahweh yang menyediakan. Jehovah Rafa itu Yahweh Rafa, yaitu Yahweh yang menyembuhkan. El Shaddai itu El yang maha kuasa. Lalu kenapa kok tadi mengatakan orang Yahudi tidak menyebut, tetapi malah dinyanyikan semua orang Kristen? Hal itu sebenarnya karena tidak mengerti siapa sebenarnya yang disebut-sebut dalam nyanyian dengan Jehovah.
Itu kan Yahweh dalam logat Inggris. Kalau orang mengatakan haleluya, itu kan dari kata halelu yang berarti pujilah, dan Yah itu merupakan kependekan dari Yahweh. Jadi haleluya itu artinya pujilah Yahweh. Lah kalau tidak berani menyebut Yahweh, ya seharusnya jangan mengatakan haleluya dong. Tidak mengapa kita menyebut dengan nama Yahweh, Elohim atau apapun, tetapi jangan menghakimi orang yang kalau dia berkata, ya Tuhan engkau Allah yang hidup, nyembah dewa lu, masuk neraka. Tidak begitu, saudara-saudara. Sebenarnya tidak ada yang menghakimi, melainkan karena secara arkeologis, teologis, historis maupun etimologis, semua mengacu kepada kebenaran itu. Dan itu tidak bisa disangkal, karena sebuah realitas. Justru yang menghakimi itu adalah kelompok Bapak. Ada orang menyebut Yahweh, langsung dihakimi dan dianggap saksi Yehuwa. Justru saksi Yehuwa masih memakai kata Allah dan tidak menerima Yeshua sebagai Tuhan. Jadi jangan dipukul rata. Karena Bapa melihat hati yang mengasihi pribadinya, bukan hanya karena soal pelafalan namanya. Sebaliknya memakai nama Yahweh atau Elohim tanpa menghormati pribadinya sama dengan mencemarkan namanya. Seperti tadi contoh, menyebut nama Yahweh, Elohim, tapi yang disembah siapa? Anak lembu emas. Sudah barang tentu kalau menyebut Yahweh, ya pribadi Yahweh yang dituju, bukan yang lain. Lalu di mana letak tidak menghormati namanya itu? Mengenai statement Pak Robin yang mengatakan Tuhan tahu isi hati, saya sudah bahas di depan. Jadi silahkan baca lagi di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-10. Kalau mengasihi pribadinya, kenapa yang dipanggil-panggil pribadi sesembahan lain memanggil namanya saja tidak mau? Mana bukti kasihnya? Seperti Israel yang menyebut El atau Elohim dan Yahweh tapi tidak hidup menurut jalannya, sehingga Allah merasa jemu dan jijik akan korban bakaran mereka, bahkan kemudian mereka dihukum oleh Dia. Ya, karena itu kita tidak boleh bersikap fanatik soal hal-hal semacam ini. Mungkin ada beberapa bisik-bisik, beberapa juga bisa datang ke gereja. Ada yang sudah banyak kasih traktat sama saya, kasih Alkitab, kasih apa dan sebagainya. Ada yang pakai nubuatan, Pak, Tuhan bicara. Jangan sebut Allah, itu dewa dan sebagainya. Masalah kehidupan bangsa Israel, Pak Robin sudah mengungkapkan bagaimana mereka menyebut Yahweh, Elohim, dan El, tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Nah, statement ini saja membuktikan kalau Pak Robin sebenarnya tahu kalau mereka itu menyebut Yahweh juga kan. Tapi tadi kenapa di depan mengatakan orang Israel tidak memanggil Yahweh? Dan kalau orang menyebut Yahweh tetapi hidupnya tidak benar, itu kan urusan pribadi orang tersebut. Sama saja dengan orang yang memanggil Allah tetapi hidupnya kacau. Apa tidak ada? Banyak. Orang-orang yang menyebut Allah tetapi menipu, korupsi juga banyak. Saya waktu pertama kali memproklamirkan nama Yahweh, saya dipecat oleh sinode dan diusir dari pastori oleh orang-orang Kristen yang menyembah Allah pada pukul 8.30 malam. Preman saja tidak melakukan sekeji itu. Apakah ini perbuatan yang baik? Saudara-saudara, kita harus mengerti latar belakang yang ada. Bahkan dalam 1 Korintus 8 dikatakan, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah, ilah maksudnya, dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karenanya Dia kita hidup. Bagi saya secara sederhana, Allah itu sudah memperkenalkan diri melalui Yesus Kristus. Yesus itu berasal dari kata Yehovah Hosea. Allah itu penyelamat. Pak Robin keliru. Allah tidak pernah memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus. Karena Allah itu nama sesembahannya umat Islam.
yang memperkenalkan diri melalui Yeshua HaMasyiah, yang selama ini kita kenal dengan Yesus Kristus, adalah Yahweh. Karena Yeshua itu adalah Yahweh dalam wujud manusia. Dia pemilik sorga yang turun ke dunia untuk berfirman kepada manusia. Dan Yesus itu bukan berasal dari kata Yehova Hosea atau Allah itu penyelamat. Jangan menyamakan Yeshua dengan Allah, karena ini dua pribadi yang berbeda. Pribadi yang selama ini kita kenal dengan Yesus itu berasal dari kata Ibrani yang terdiri dari huruf Yod, Sin, Waw, Ayin. Semua kitab perjanjian baru yang berbahasa Ibrani seperti Dutilet Hebrew, Munster, Kreford, dan Hafrit Hakadasa menulis dengan huruf yang sama, dan keempat huruf tersebut membacanya Yeshua. Ada sementara orang yang mengatakan bahwa Yeshua itu berasal dari kata Yahweh dan Shua, sehingga disebutnya Yahshua. Namun hal itu keliru. Yang benar Yeshua. Huruf Ibrani Yod di depan merupakan bentuk sedang seperti to being dalam bahasa Inggris, dan Shua dari Sin Waw Ayin berasal dari kata dasar Safa yang berarti menyelamatkan atau keselamatan. Jadi Yeshua merupakan pribadi Yahweh sendiri yang menjadi manusia dan sedang berfirman dalam misi menyelamatkan manusia, atau keselamatan yang sedang dilakukan di dalam diri Yeshua, seperti dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-21 yang berbunyi, Wehi yoledet ben wekarata et smo Yeshua kihu Yosia et amo mekatotaihem, yang artinya ia akan melahirkan putra dan engkau akan menamakan dia Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau saudara menonton film The Passion of the Christ, saudara akan menemukan berkali-kali nama Yeshua diucapkan, bukan Yesus. Itu satu-satunya film berbahasa Ibrani yang berhasil masuk dan diputar di Indonesia. Dalam situs internet yang beralamat di http://www.messianic.com/articles/yeshua.htm, ada artikel nama Yeshua sebagai berikut. Yeshua is the original Hebrew proper name for Jesus of Nazareth, a Jewish rabbi and more who lived from about 6 BCE to 27 CE or Anno Domini. In the words, Yeshua was the name his mother called him when Sarah called him for supper. Jadi kalau sudah menyebut nama Yesus, ya Tuhan Yesus, ketritunggalan Allah itu ngerti, saudara. Doa kita itu ditujukan kepada Allah Tritunggal, sehingga kita tidak perlu menjadi ekstrim dengan mengikuti pandangan-pandangan yang tidak pada tempatnya. Perlu saudara ketahui, istilah Tritunggal juga tidak pernah ada dalam firman Tuhan. Kita ini bukan penganut politeisme, melainkan monoteisme, sebagaimana Tuhannya umat Israel itu Esa. Coba kita baca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, bunyinya demikian. Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad, yang artinya dengarlah Yisrael, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa atau satu. Jadi kalau mau memakai istilah tadi, yang benar itu sebetulnya bukan Tritunggal, melainkan Tunggal Tri. Sebab kalau Tritunggal itu kan 3 tetapi 1, sedangkan Tunggal Tri itu 1 tetapi 3. Namun istilah itu semua sebenarnya tidak ada dalam firman Tuhan. Istilah Tritunggal itu diungkapkan oleh bapak-bapak gereja untuk memudahkan mencerna mengenai Tuhan kita yang Esa tadi, namun bukan untuk mengungkapkan keberapaan Tuhan, melainkan kebagaimanaan Tuhan. Sayangnya sekarang ini banyak orang yang terjebak kepada
keberapaan Tuhan, sehingga menjadi bingung sendiri. Dengan kita mengenal kebenaran pribadi sesembahannya orang Yahudi yang bernama Yahweh, sebenarnya gampang saja kok. Tuhan kita itu bernama Yahweh. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan Yahweh itu yang turun ke dunia untuk berfirman kepada manusia dalam wujud manusia yang bernama Yesua. Nah, karena Yesua ditolak, dia mati, bangkit, dan naik ke sorga. Lalu dia yang sama itu turun lagi ke dunia untuk berada di dalam kita dalam wujud Ruach HaKodes yang selama ini kita kenal dengan istilah Roh Kudus. So simple kan? Boleh menyebut Tuhan sebagai Yahweh, Elohim, El, Kurios, Theos, Despotes, Aba, asal hati kita terangkat kepada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Kalau menyebut Tuhan sebagai Yahweh, ya terbalik dong. Kalau Yahweh disebut sebagai Tuhan, sebagai Theos, sebagai Elohim, sebagai Aba, dan sebagainya, baru benar dan bisa-bisa saja. Karena baik Theos, Elohim, Aba, Tuhan itu hanya sebutan. Baiklah saudara sekalian, kita akan melanjutkan dalam session ini dan kita akan membahas tentang Allah Tritunggal. Saudara-saudara, sebetulnya istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Tapi pengajaran tentang Allah Tritunggal itu Alkitabiah. Karena banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah Tritunggal di dalam firman Tuhan. Nah, secara sederhana, saudara, kita melihat bahwa kekristenan itu adalah agama monoteisme, menyembah kepada Allah yang satu, Allah yang esa. Ini menolak pandangan ateisme yang berkata Allah itu tidak ada, atau politeisme yang mengatakan banyak Allah. Kalau tadi Pak Robin mengatakan bahwa kita itu penganut monoteisme, ya istilahnya diganti dong. Bukan Tritunggal, tetapi Tunggal Tri. Tapi oke lah, karena ini tidak ada korelasinya dengan keselamatan, hanya cara pandang dalam memahami masalah ketuhanan saja. Allah yang esa itu terdiri dari 3 pribadi yang walaupun dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Kalau 3 pribadi berarti ada 3 Tuhan dong. Berarti politeisme. Kalau monoteisme, ya 1 pribadi dalam 3 wujud atau 3 manifestasi. Ketiga pribadi dari Allah yang Maha Esa, yaitu satu dalam hakikatnya, serupa dalam sifatnya, sama dalam kuasa dan kemuliaannya. Jadi bisa dibedakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain karena merupakan satu pribadi dalam 3 wujud atau 3 manifestasi. Karena itu menggunakan istilahnya Echad, yang artinya satu tetapi jamak. Ingat kalimat tadi, Sema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, bukan Yakhid. Kalau manusia itu satu tetapi tunggal, yaitu Yakhid. Contohnya kalau manusia itu satu tetapi tunggal, begini saudara-saudara. Kalau saudara sekarang sedang mendengarkan Pak Robin Adi Abraham sedang berkhotbah di depan saudara, maka di tempat lain dalam waktu yang bersamaan, saudara tidak akan menemukan Pak Robin Adi Abraham yang sama. Namun kalau Tuhan yang Esa itu Echad, maksudnya ketika Yahweh turun ke dunia menjadi Yesua, Yahwehnya ada, Yesuanya juga ada. Tapi itu dari satu hakikat, sifat, dan kepribadian yang sama. Itulah yang seringkali kita dengar dengan istilah omnipresent atau maha hadir. Di dalam Alkitab dengan jelas kita melihat ajaran tentang Allah Tritunggal, bicara soal pribadi Allah Bapa sebagai pencipta, pemelihara, dan juga penembus umatnya, sebagai Bapa bagi umatnya Israel, dan kemudian sebagai Bapa bagi orang percaya. Kemudian tentang pribadi anak Allah, kita melihat
Dia disebut anak karena keberadaannya yang kekal seperti Bapa. Dia juga menyandang gelar ilahi yang sama dengan Bapa. Dia adalah Allah sejati yang menjelma menjadi manusia sejati, namun tetap memiliki hakikat ilahi yang sama dengan Bapa. Saya yakin begini saudara, waktu Yesus datang ke dunia sebagai manusia, dia Allah 100% dan manusia 100%. Maksudnya, dia tidak meninggalkan kealahan atau keilahiannya ketika dia datang sebagai manusia. Yang ditinggalkan adalah kemuliaannya. Karena ada yang mengatakan waktu Yesus datang ke dunia, dia menanggalkan keilahiannya. Kalau dia menanggalkan kealahannya, berarti dia hanya manusia 100% dan bukan Allah 100%. Allah itu Yesus itu 100% Allah, tetapi waktu dia datang ke dunia, dia juga menyelubungi dirinya dengan 100% manusia. Jadi tidak ada keilahian yang ditinggalkan. Penguraian Pak Robin tadi sudah benar. Namun konsep nama Tuhannya saja yang masih keliru. Saya tegaskan sekali lagi bahwa Yahweh itu bukan Allah Bapa, Yesua itu bukan Allah Anak atau Anak Allah. Dan sudah barang tentu Yesua itu bukan Allah, melainkan Yahweh dalam wujud manusia. Sebab ada yang bilang waktu Yesus disalib, dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani, Bapa mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabatani artinya bukan Bapa mengapa engkau meninggalkan aku, tetapi Elku, Elku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu artinya sifat ilahinya sudah meninggalkan dia dan dia hanya mati sebagai seorang manusia. Tapi kalau dia hanya mati sebagai manusia, bisakah seorang manusia mati menebus seluruh dosa manusia? Tidak. Kalau begitu Allah ikut mati dong waktu Yesus disalib. Tidak, yang mati itu bukan Allah Bapa, yang mati adalah pribadi Yesus. Pribadi Yesus itu yang unik. Kalau Allah itu 100% Allah, Bapa itu 100% Allah, Roh Kudus itu 100% Allah. Kalau kita 100% manusia, Yesus itu 100% Allah dan manusia. Dia satu-satunya pribadi yang unik. Nah, kita akan bahas ini bulan depan, saudara sekalian, tentang keunggulan Yesus dibandingkan dengan yang lain. Saya tidak mengomentari hal ini karena penguraian Pak Robin memang sudah benar. Cuma konsep nama Tuhannya saja yang masih keliru. Nah, kemudian sebagai anak Allah, dia juga melaksanakan karya ilahi dan punya kuasa seperti penciptaan, mengampuni dosa, menaklukkan segala kuasa yang ada, menghakimi umat manusia, mengalahkan kuasa dosa dan maut, dan menerima seluruh kekuasaan Bapa. Yesus Kristus adalah anak Allah yang memiliki sifat setara dengan Bapa. Dia punya kemuliaan yang kekal, kuasa yang supranatural, dan juga perkataannya kekal. Yesua itu bukan anak Allah, melainkan Yahweh dalam wujud manusia. Kemudian pribadi Roh Kudus diajarkan pula di dalam Alkitab. Roh Kudus adalah pribadi yang ilahi, setara dengan Bapa dan Anak, disebut sebagai Roh Allah. Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu bukan Roh Allah, melainkan Roh Yahweh. Dia bukan hanya pengaruh atau kuasa, tetapi dia pribadi. Dia juga melaksanakan karya ilahi yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, yaitu mencipta, membaru hidup, membangkitkan orang mati, memberi karunia rohani, menjamin keselamatan, menguasai hati dan pikiran manusia, mengilhamkan firman dan menyatakan Allah itu benar. Roh Kudus memiliki sifat ilahi yang setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Ruach HaKodes bukan setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak, melainkan Roh Yahweh yang turun setelah Yesua naik ke sorga. Dia punya kuasa supranatural, kemuliaan yang kekal, dan Alkitab berkata mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Mendustai Ruach HaKodes bukan mendustai Allah, melainkan mendustai Yahweh. Jadi mengapa kemudian ada doktrin Allah Tritunggal? Karena Alkitab menunjukkan bahwa Bapa
pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Bapa pencipta langit dan bumi itu bukan Allah, melainkan Yahweh. Baca di dalam kitab Yirmiyahu pasal yang ke-33 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Ko amar Yahweh Osa, Yahweh Yotzer Ota Lahakina Yahweh Semo, yang artinya, beginilah firman Yahweh yang telah menjadikan bumi dengan membentuk dan menegakkannya, Yahweh namanya. Alkitab juga menyebutkan bahwa Yesus itu juga Allah. Yeshua itu bukan Allah. Yeshua itu Yahweh dalam wujud manusia. Dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 dikatakan Ani wahaf ekhad, yang artinya aku dan Bapa itu Esa. Dan di dalam Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 berbunyi Laken amarti lakem ki tamutu wakato taikem ki imlo ta'aminu fi ki ani hutamutu fakato taikem, yang artinya, karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Karena itu di dalam kitab suci The Hebraic Root Version untuk Filipi 2 ayat yang ke-11 ditulis demikian, and every tongue will confess that Yeshua the Messiah is Yahweh to the glory of Eloah his Father, yang artinya, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yeshua sang Mesias itu Yahweh bagi kemuliaan Eloah Bapanya. Lalu Roh Kudus itu juga Allah. Ruach HaKodes itu bukan Allah, melainkan Yahweh yang berdiam di antara manusia dan diam di dalam manusia. Loh, kalau begitu kok ada 3 Allah sepertinya? Maka kemudian dibuat doktrin Allah Tritunggal untuk menyelaraskan ini. Sebetulnya kita tetap mengakui Allah yang Esa. Karena itulah maka istilahnya perlu diubah, bukan Tritunggal tetapi Tunggal Tri, sehingga tetap monoteisme bukan politeisme, yaitu 1 dalam 3 manifestasi, bukan 3 dalam 1 manifestasi. Dengarlah hai Israel, Allah itu Allah kita, Tuhan itu Allah kita, Allah itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tapi Esa itu bukan cuma tunggal 1, tetapi ada 3 pribadi yang berbeda. Ada kejamakan di dalam keesaan itu. Terjemahannya bukan begitu, tetapi dengarlah Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa, dan kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu. Tadi di depan sudah saya sampaikan ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa doktrin Tritunggal itu oleh bapak-bapak gereja dimaksudkan bukan untuk menyatakan keberapaan Tuhan, melainkan kebagaimanaan Tuhan. Karena belum memahami masalah Yahweh, maka manusia terjebak dengan keberapaan Tuhan sehingga jadi kebingungan sendiri. Jadi secara sederhana Allah Tritunggal itu dapat dijabarkan sebagai begini. Yang pertama, tolong slide tadi. Yang pertama, Bapa adalah Allah yang bersemayam jauh di atas kita. Surga adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku, kata Tuhan. Betapa besarnya Tuhan. Dia adalah Allah yang bersemayam jauh di atas. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan pemelihara alam semesta. Tapi kemudian Allah yang jauh itu telah turun mendekat, bahkan beserta dengan manusia. Itulah Immanuel, Yesus, Allah yang beserta dengan kita. Jadi pertama, Bapa adalah Allah yang bersemayam jauh di atas kita. Yang kedua, Anak adalah Allah yang dekat beserta manusia. Kita kenal namanya Yesus. Ketiga, Roh Kudus adalah Allah yang diam atau tinggal dalam diri orang percaya.
Saya tidak akan menyanggah lagi hal ini karena sudah saya terangkan tadi. Pemahamannya memang benar dan sama. Cuman karena Pak Robin masih berpatokan ke Lembaga Alkitab Indonesia, jadi tidak sesuai dengan aslinya seperti apa yang Tuhan maksud. Jadi itu Allah yang esa, tapi Dia Allah yang jauh, Bapa, Pencipta. Dia Allah yang mendekat bersama dengan manusia pada waktu Dia ada di Palestina. Immanuel, Allah beserta kita, Yesus. Setelah Yesus naik ke sorga, Dia berkata, aku akan mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Immanuel itu dalam bahasa Ibrani terdiri dari 3 perkataan, yaitu im, anu, dan el. Im itu artinya dengan atau beserta, namun dapat juga berarti di dalam, semacam inside begitu. Sedangkan anu itu bentuk plural dari ani, yang berarti kami atau kita. Dan el itu kependekan dari Elohim. Jadi Immanuel itu berarti Elohim beserta kita atau Elohim di dalam kita. Bahkan Yesus bilang adalah lebih baik aku pergi ke sorga. Sebab kalau aku tidak naik ke sorga, aku tidak bisa menyertai kamu senantiasa. Justru karena Dia naik ke sorga secara fisik, Dia bisa hadir dalam roh dimanapun Dia mau. Nah, ada beberapa ilustrasi yang walaupun tidak sempurna dapat memberikan gambaran tentang Allah Tritunggal. Memang dalam penjelasan Allah Tritunggal banyak teolog yang menghindari ilustrasi. Karena ilustrasi pasti tidak bisa secara sempurna menggambarkan Allah. Lebih banyak kelemahan. Tapi kalau nggak dikasih contoh juga banyak bingungnya, saudara-saudara. Jadi ilustrasi ini harap tidak ditarik terlalu panjang, tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa satu hakikat itu bisa memiliki beberapa bentuk yang berbeda. Contohnya, hakikat unsur kimia H2O. Itu bentuknya pertama bisa air. Bentuknya yang kedua bisa uap. Bentuknya yang ketiga bisa es padat ya. Bisa cair, bisa uap, bisa es. Tuhan bukan H2O, Tuhan bukan uap, air, es, bukan. Tapi saya hanya ingin menunjukkan contoh bahwa ada satu hakikat, satu unsur yang bisa memiliki bentuk lebih daripada satu. Seperti H2O bisa menjadi air, atau es, atau uap. Nah, Allah tentu lebih daripada itu. Tetapi kita setidaknya sedikit paham, oh Allah Esa tapi ada 3 pribadinya. Atau gambaran yang berikutnya, saya khotbah. Khotbah saya direkam jadi kaset. Khotbah saya kemudian dibuat menjadi buku. Khotbahnya berapa buah? 1. Esensinya, hakikatnya 1. Bentuknya 3. Khotbah vokal, suara langsung. Khotbah kaset. Khotbah buku. Kalau buku rusak, apakah kasetnya ikut rusak? Kalau kasetnya rusak, apakah suaranya rusak? Tidak. Hakikatnya 1, tapi bentuknya beda-beda. Nah, Bapa beda dengan anak. Anak beda dengan Roh Kudus. Tapi Bapa itu Allah, anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Nah, saudara-saudara, jadi ada satu Allah yang esa, tetapi Dia menyatakan dirinya dalam 3 cara berada yang berbeda. Dengan saudara memahami Yahweh, maka urusan Tritunggal jadi mudah dicerna kan? Tidak perlu pakai ilustrasi macam-macam yang membingungkan dan tidak bisa diterima nalar. Sudah saya sampaikan di depan tadi ya. Jadi kalau masih kurang jelas bisa diulang sekali lagi. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Loh, kok Allah berdoa kepada Allah? Pribadi yang kedua, Dia berdoa kepada pribadi yang pertama. Saat Yesua berdoa kepada Bapa, sebenarnya karena Yesua dalam kapasitas sebagai manusia sempurna yang sedang berdoa kepada Bapa Yahweh. Seperti terjemahan di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-8, di dalam kitab suci Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Dia
yang ketika berada dalam rupa Elohim menganggap bukan barang rampasan untuk menjadi setara dengan Elohim. Sebaliknya, dia sudah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba agar berada dalam keserupaan manusia, dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Nah, satu kali anak saya yang kecil, waktu itu kira-kira dia masih 3 tahun lebih dikit kali saudara. Dia nanya satu pertanyaan teologis. Pi, kenapa malaikat yang baik itu, kenapa Tuhan bikin setan? Saya bilang, Tuhan gak pernah bikin setan, Tuhan bikin malaikat yang baik. Malaikat kemudian berdosa melawan Tuhan jadi setan. Oh, jadi yang baik bisa jadi jahat ya. Mestikan yang jahat jadi baik. Loh, anak kecil 3 tahun, saudara sekalian. Saya juga bingung kok dia bisa mengajukan pertanyaan teologis. Lalu anak saya satu lagi yang usia berapa? 5-6 tahun kalau nggak salah. Dia tanya, Pi, Allah itu 3 apa 1? Ini Allah Tritunggal, saudara. Waduh, susah kan nerangin ke anak ini, gimana ini? Aduh. Saya ingat seorang profesor teologi pernah berkata begini, cobalah Anda menjelaskan tentang Allah Tritunggal sedalam-dalamnya dan mungkin Anda akan kehilangan akal. Tapi cobalah meniadakan kebenaran tentang Allah Tritunggal dan mungkin Anda akan kehilangan jiwa, katanya. Kalau nggak percaya Yesus itu adalah Allah, dia cuma manusia biasa, jangan-jangan kita nggak selamat, saudara sekalian. Karena orang harus percaya Yesus adalah Tuhan, gitu. Allah yang turun menjelma dalam rupa manusia, kata Alkitab. Lalu gimana ini anak saya? Jelasin begini. Dan waktu itu saya ingat, dia nanya pada saat ada film di TV, Sun Gokong, siluman monyet, tuh saudara sekalian. Dan walaupun saya tahu tidak betul menggambarkan Allah seperti Sun Gokong, siluman monyet, tapi demi keterbatasan anak yang nggak ngerti bahasa teologi, ya, ini antropomorfisme digunakan, begitu ya. Ya, bahasa sederhana digunakan. Karena waktu itu tiba-tiba Sun Gokong itu satu kan, saudara yang pernah nonton film itu tuh, tiba-tiba dia jago bisa blek jadi 3 tuh saudara sekalian. Merangin ini ternyata bukan, merangin ini bukan, ternyata bukan. Saya cuma ngomong gini, saya tidak bilang Allah itu seperti Sun Gokong. Tapi saya bilang gini, lihat nggak film Sun Gokong? Sun Gokong aja 1 bisa jadi 3, apalagi Tuhan kan lebih hebat dari Sun Gokong. Langsung dia nangkep, saudara sekalian. Oh iya ya, katanya. Saya tidak bilang Allah itu seperti Sun Gokong, tapi saya cuma bilang Sun Gokong aja 1 bisa jadi 3, apalagi Allah. Allah pasti lebih hebat dari Sun Gokong. Nangkep, tek, begitu. Nah, Allah itu hakikatnya 1, tapi cara dia dikenali oleh manusia dalam 3 pribadi yang berbeda. Sebagai Bapa, sebagai Anak, sebagai Roh Kudus. Sebagai Allah jauh pencipta langit bumi, sebagai Allah yang beserta dengan kita tinggal di dunia 33,5 tahun, Immanuel, dan yang sekarang sebagai Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya. Jadi sekali lagi, dengan saudara memahami siapa itu Yahweh, maka saudara akan dengan mudah mengerti apa yang selama ini dimaksudkan dengan Tritunggal. Dan pasti saudara tidak akan menyalahkan kalau saya menggunakan istilah Tunggal Tri. Tapi ini hanya istilah saja kok, yang tidak ada korelasinya dengan keselamatan. Yang penting saudara sudah mengerti siapa itu Yahweh, siapa itu Yesua, dan siapa itu Ruach HaKodes. Dalam arti saudara tidak dalam kondisi kebingungan. Jadi keselamatannya sudah jelas, yaitu bahwa Yahweh itu menyelamatkan manusia melalui Yesua. Namun bukan Yesua yang Allah, tetapi Yesua yang adalah Yahweh yang turun ke dunia. Dan Ruach HaKodes itu roh Yahweh yang membimbing dan memberi pengertian kepada kita untuk taat dan takut kepada Tuhan. Nah, saudara rindu masuk ke surganya siapa sekarang? Kalau ke surganya Yahweh,
Nanti saudara akan ketemu para nabi, dan kita akan ketemu para rasul juga. Demikianlah saudara, sanggahan saya untuk khotbahnya Pak Rubin Adi Abraham. Silahkan saudara cerna lagi. Kalau salah, tolong tunjukkan di mana letak kesalahannya. Namun kalau saudara anggap benar, lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tidak memaksakan kehendak saudara, sebab saudara punya hak untuk tetap pada pendirian saudara, dan saya tetap menghargai pendirian saudara. Memang kalau sesuai dengan kitab Yirmiyahu pasal yang ke-24 ayat yang ke-7, untuk mengenal Yahweh itu merupakan suatu karunia yang diberikan oleh Yahweh sendiri. Dan kalau sesuai dengan kitab Matius atau Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-27, untuk mengenal Yahweh juga merupakan karunia yang diberikan oleh Yeshua. Harapan saya, dengan saudara mendengarkan sanggahan saya ini pada sudut yang netral dan saudara berusaha untuk mencari kebenaran, maka saudara dibukakan rahasia pengenalan akan nama Yahweh. Untuk khotbah Pak Robin selanjutnya, saya skip saja karena tidak ada hubungannya dengan masalah nama Tuhan, melainkan uraian tentang masalah Tritunggal. Terima kasih saudara telah berkenan mendengarkan sanggahan saya ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati saudara. Jika sanggahan saya ini memberkati saudara, silahkan dikopi agar saudara yang lain dapat menerima berkat ini. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach memberkati saudara. Amin.